Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Fajri Muharza selaku Local Expert Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati seluruh pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat, dan seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini, Rabu 2 Juli 2025, kita semua dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti kegiatan case study dengan tema kebijakan fiskal dan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat. Saya Lisa Zulia Zalira akan memandu acara ini hingga selesai. Sebelum melanjutkan acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Baik. 1, 2, 3. Lagi, mohon diberikan senyuman terbaiknya ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya, guna memupuk jiwa nasionalisme kita bersama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi gimana? Langsung saya setujui. Bapak Ibu yang terhormat, acara berikutnya adalah penyampaian sambutan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat, sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Muhammad Dodi Fahrudin, dipersilakan. Oke, terima kasih Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Local Expert Kementerian Keuangan untuk Regional Sumatera Barat, Bapak Fajri. Terima kasih Bapak. Yang saya banggakan, Bapak Ibu semua, pejabat maupun pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan di Sumatera Barat. Yang saya hormati juga seluruh peserta diskusi case study untuk seri yang ke-4 atau ke-6 ini saya lihat di undangannya yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul
untuk menyelenggarakan diskusi ini, untuk memberikan apa yang kita punya, untuk meningkatkan apa yang kita mau tingkatkan kompetensinya, semata-mata karena tugas kita, ya, tugas yang dibebankan oleh pimpinan kepada kita untuk menjadi lebih penting, lebih berarti di mana saja kita ditempatkan, khususnya saat ini di Sumatera Barat. Ya, hari ini kita menyelenggarakan case study, temanya adalah kebijakan fiskal dan ketahanan pangan. Bapak Ibu yang saya banggakan, teman-teman semua yang saya banggakan, beberapa waktu lalu ya Presiden kita Prabowo menyampaikan ya bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas utama pemerintah dalam 2 atau bahkan 3 tahun pertama kepemimpinan beliau. Ya, jadi ketahanan pangan itu masih menjadi prioritas utama 2 sampai 3 tahun pertama beliau memimpin. Ya, kalau kita lihat lagi kondisi perekonomian di kondisi pertumbuhan di Sumatera Barat, ya. Kalau tidak salah ya informasi yang kami dapatkan, data yang ada menunjukkan bahwa kontribusi terbesar adalah di sektor-sektor yang area berkaitan dengan perekonomian. Artinya itulah sumber pangan, ya. Jadi tantangan terbesar adalah bagaimana kita bisa melihat kebijakan fiskal kita bekerja di area-area itu, ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan gambaran yang jelas, ya, bagaimana fiskal tools, kebijakan fiskal bekerja dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di seluruh Sumatera Barat. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini semakin membuat kita lebih mantap menjalankan fungsi kita, yaitu tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi penerimaan saja, fungsi-fungsi pengelolaan kekayaan negara saja, fungsi-fungsi belanja saja, tapi kita diwajibkan oleh pimpinan kita mengetahui seluruh fungsi Kementerian Keuangan. Ya, ini salah satu sarana untuk kita mengetahui bagaimana APBN bisa menjadi katalisator, stabilisator di daerah. Salah satunya adalah bekerjanya kebijakan fiskal untuk area-area ketahanan pangan yang akan kita bahas hari ini. Semoga kegiatan ini bisa memberikan kebaikan buat kita semua dan menjadi tambahan pengetahuan buat kita, bekal kita untuk menjalankan fungsi-fungsi yang diamanahkan ke kita, dan harapan pimpinan bahwa kita harus lebih berperan di daerah di mana kita ditugaskan. Semoga kita semua diberi kebaikan dan kemudahan dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diamanahkan kepada kita. Selamat mengikuti kegiatan case study seri yang ke-6 ini. Ikuti dan komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Kementerian Keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fahruddin yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara pada hari ini. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh lokal expert, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Bapak Abdullah Al-Mizan selaku moderator. Kepada Pak Mizan, dipersilakan. Oke, terima kasih Lisa. Apakah suara saya terdengar? Yang terhormat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati juga para pejabat, pegawai lingkungan Kemenkyu 1 Sumatera Barat, serta peserta kegiatan case study seri 6 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Terima kasih atas kesediaannya untuk menyempatkan waktu dalam kegiatan case study ini. Jadi kalau kita lihat Provinsi Sumatera Barat hingga saat ini masih memegang peran strategis sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional, khususnya untuk wilayah Indonesia bagian barat. Nah, hal ini ditopang oleh ketersediaan lahan yang luas, ketersediaan tenaga kerja yang melimpah, serta struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Kondisi ini selaras dengan salah satu visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan energi yang berkelanjutan. Nah, selain dengan adanya peran strategis Provinsi Sumatera Barat, kita dapat lihat data berdasarkan indeks ketahanan pangan di Sumatera Barat mencapai nilai 84,32 atau di atas rata-rata nasional. Dengan 18 kabupaten kota masuk dalam kelompok 6 atau kategori sangat tahan. Sedangkan satu yaitu Kepulauan Mentawai dalam kategori agak rentan. Tapi kondisi ini telah meningkat satu level dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, dalam kebijakan fiskal, berbagai instrumen juga telah diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan daerah, mencakup pemanfaatan data APBN maupun TKD, serta optimalisasi belanja daerah melalui sinergi antara pemerintah daerah dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, penguatan ini juga sejalan dengan dorongan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara lebih efektif, khususnya untuk sektor-sektor produktif seperti pertanian. Pada kali ini telah hadir lokal expert kita, Pak Fajri Muharja, dosen Universitas Andalas, yang akan membahas terkait ketahanan pangan, kebijakan fiskal dan ketahanan pangan khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Nah, sebetulnya untuk keterkaitan ini juga kita sudah melakukan joint research di semester 1 2025 yang nantinya akan coba dipaparkan oleh Pak Fajri terkait bagaimana sih pengaruh kebijakan fiskal terhadap ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan dari lokal expert kita, Pak Fajri. Untuk kesempatannya kami persilakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Pakanwil Direktorat Perbendaharaan Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Pak Dodi, salam kenal Pak. Kemudian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pimpinan dan staf di wilayah 1 Kemenkyu. Kemenkyu 1, Pak. Kemenkyu 1 di Provinsi Sumatera Barat. Baik, saya akan coba berdiskusi dengan Bapak dan Ibu semua, di mana dalam case study 6 ini akan membawakan topik tentang kebijakan fiskal dan ketahanan pangan di Indonesia. Di mana ini adalah joint paper bersama LE dengan bapak-bapak di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat, Pak Bayu, kemudian Pak Mizan juga sendiri dan Mas Sandi, ya. Kita satu tim menulis tentang topik ini. Next. Nah, jadi outline yang akan kita lewati nanti, di mana saya akan menjelaskan tentang introduction-nya nanti, apa isu yang sebetulnya tentang ketahanan pangan di Sumatera Barat itu yang terjadi, gitu ya. Nah, kemudian kita nanti masuk sedikit ke literatur review-nya dan apa studi-studi sebelumnya yang telah melatar belakangi dari paper kita ini. Kemudian hipotesisnya bagaimana, kemudian economic framework-nya, methods yang kita pakai, kemudian kita akan mengoverview tentang perkembangan pangan di Sumatera Barat, kemudian kita akan menganalisis tentang temuan dan implikasi dan conclusion-nya gimana. Next. Ya sedikit saya sehari-hari saat ini bekerja sebagai
dosen dan peneliti di Universitas Andalas, di mana saya bergabung sebagai tim di BPJB ini sudah berganti-ganti lama, ya berganti banyak juga Pak Kanwil, bukan Wil yang berdiskusi selama ini. Baik Bapak dan Ibu, next. Nah, next. Nah, kalau kita pahami Bapak dan Ibu bahwa isu sebetulnya di Sumatera Barat itu kan kita juga meng-co-op ya, bahwa ke depan itu ada problem-problem yang sifatnya perubahan iklim, isu-isu global pun juga harus kita pahami bahwa walaupun tadi disampaikan oleh Mas Mizan, Sumatera Barat itu sebagai bumpers ya untuk pangan di Sumatera ya, termasuk Sumatera Barat itu yang daerah yang zone untuk pangan untuk wilayah Sumatera di bagian tengah. Nah, itu Sumatera Barat. Tetapi dalam beberapa dinamika terakhir, perkembangan iklim, kita juga akan terpengaruh oleh yang namanya perubahan iklim secara global, El Nino, La Nina, dan juga kita di dalam isu pangan ke depan pun juga bahwa Sumatera Barat pun juga akan terpengaruh oleh isu-isu perekonomian global, kemudian nasional dan pun juga di tingkat lokal. Kemudian bagaimana tata guna lahan di Sumatera Barat itu juga akan mempengaruhi. Kemudian isu di Sumatera Barat itu juga adalah wilayah yang berada di pesisir barat, dan seluruh di Indonesia ini kita juga kita di Sumatera Barat itu indeks kerawanan bencana itu masih tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Nah, berkenaan dengan itu Bapak dan Ibu, tentu kita akan melihat secara jangka panjang atau berkelanjutan itu bagaimana pangan di Sumatera Barat perlu kita antisipasi, dan bagaimana dalam kita menggunakan data itu sejak 2018 ya. Sebetulnya bisa kita lebih jauh lagi menggunakan datanya. Bagaimana kecenderungan sejak 2018 sampai 2024 ketahanan pangan itu yang disupport oleh instrumen fiskal yang ada di Sumatera Barat. Nah, kita akan secara teoritik memang saya akan menjelaskan bahwa dalam konteks microeconomics bahwa problem dari pangan kalau kita lihat komoditi sektor pertanian itu sebetulnya setidaknya itu bisa dijelaskan dalam comfort model di teorinya ekonomi ya, di mana di dalam teori ekonomi itu ada kemungkinan karena produk pertanian itu beda sekali dengan produk industri. Ya, industri itu di mana kalau supply-nya itu lebih, kalau kita supply berarti pengadaan dari produk-produk industri itu lebih elastis ya. Jadi stok barang itu berkurang atau bertambah itu price-nya itu relatifly tidak jauh berubah gitu ya. Nah, berbeda dengan sektor komoditi pangan, beras, cabai, kebutuhan pokok di masyarakat, itu kurva dari penyediaan pangan oleh petani, oleh firm atau usaha-usaha masyarakat untuk menyediakan pangan itu garis persamaannya kalau kita bentuk secara matematik itu lebih curam ya. Maksudnya apa? Sedikit saja produk pertanian itu langka di pasar, itu akan perubahan harganya sangat besar sekali. Jadi sumbu X-nya itu adalah quantity, Y-nya itu adalah price. Jadi supply-nya, kurva supply-nya itu sangat curam sekali, atau perubahan di sumbu X sedikit, jumlah komoditas ada di pasar berubah, itu harganya akan
perbedaan harganya sangat tinggi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena pengadaan barang pertanian ini banyak ada yang pertama time lag. Ditanam hari ini nggak bisa hari ini diambil atau beberapa jam kemudian. Beda dengan barang-barang industri. Ya dibikin mungkin dalam seminggu bisa. Kalau pertanian ini ditanam hari ini, maka panennya mungkin 3 bulan ke depan, gitu kan? Atau ada kebijakan tempo hari harga cabai mahal ditanam hari ini akan menyelesaikan masalah, sebetulnya nggak juga. Ya, rame-rame nanam cabai pas dia harga cabai udah murah kan. Nah, itu problem ada time lag. Nah, berkenaan dengan itu, maka kurvanya itu di dalam teori ekonomi kalau teman-teman atau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah dulu kuliah mikro ya, itu lebih curam supply dari komoditi pangan itu lebih curam. Nah, jika disandingkan bagaimana dengan behavior dari rumah tangga ya, perilaku rumah tangga yang mana konsumen itu kan sebetulnya ada dua pendekatan loh, ya. Dia mau preferensi terhadap berbagai produk. Yang pertama itu mindsetnya itu adalah Marshallian function lah harus ya. Di mana dia itu akan memaksimumkan utility-nya, ya. Dia preferensinya dia akan optimumkan, tetapi dia akan keterbatasan di budget ya, di uang sakunya. Bagaimana dia mendistribusikan untuk membeli suatu barang. Tapi yang dia maksimumkan itu adalah utility-nya, kepuasannya. Itu biasanya orang-orang seperti ini adalah di menengah ke atas lah ya, yang mencari preferensi tertentu, termasuk untuk mencari beras yang bagus, cabai yang bagus, dan segala macam. Nah, ada lagi kelompok konsumen itu yang Hicksian. Hicksian ini dia yang penting itu adalah cost, dia meminimal. Jadi makanya di situ ada MDF, Marshallian Demand Function, kemudian Hicksian Demand. Hicksian Demand itu maksudnya demand ya, demand household atau rumah tangga itu yang penting itu biaya pengeluaran, yang penting itu bagi konsumen itu minimal expenditure. Jadi expenditure yang dikeluarkan, ya, dia mengeluarkan uang untuk membeli suatu barang minimal, ya, tetapi dengan utility-nya sudah ditetapkan. Nah, jadi ada dua, itu umumnya orang yang sedikit berusaha dompet untuk beli, sebetulnya agak menengah ke bawah lah ya. Jadi Bapak Ibu termasuk kemana ya, terserah pilih, apakah itu pakai konsepnya Marshallian Demand atau Hicksian Demand. Nah, itu harus paham kita. Kemudian di dalam macroeconomics, bahwa kalau kita lihat apa sih keterkaitan, ada nggak keterkaitan antara fiskal ini dengan ketahanan pangan? Ketahanan pangan ini kan bahagian dari produktivitas suatu daerah, negara juga ya. Nah, berarti hubungannya kalau kita lihat dalam makroekonomik dari sisi pengeluaran, itu Y sama C tambah I tambah G. Nah, government expenditure itu kan adalah bahagian dari yang isinya di dalam adalah instrumen fiskal kan, pengeluaran pemerintah. Jadi G itu adalah government expenditure, yang di situ adalah instrumen-instrumen fiskal yang dimainkan oleh pemerintah agar produktivitas dari suatu bangsa, satu kabupaten, satu daerah itu gimana gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, nah dari hal itu kita bisa melihat bahwa dari sisi produksi mungkin ya, tadi kita sudah lihat bahwa dari sisi produksi tentu sebagai petani itu kan sebagai yang memproduksi pangan tentu pasti punya perilaku juga ya. Kalau di sisi demand yang membeli barang, membeli produk-produk pertanian pasti ada behaviornya. Nah, kalau apapun mau petani sebagai yang mengusahakan padi, yang mengusahakan jagung, yang mengusahakan semua, pasti dalam kepalanya itu dia akan ya apa yang saya produksi pasti akan mencari profit atau manfaat atau keuntungan. Itu nggak mungkin orang menanam padi kalau nggak ada untungnya, walaupun untungnya tipis bagi petani ya. Bagaimana dia mendefinisikan itu. Jadi ada consumer behavior, ada producer behavior yang nanti ketemunya
itu adalah di market, yang mana market itu akan seperti kopwet. Jadi pertemuan demand and supply dari produk pertanian itu akan begini loh Pak. Ada jaring, makin lama dia makin mendekatkan titik keseimbangan, itu yang disebut convergence. Keseimbangannya makin membaik ya. Tetapi ada keseimbangannya makin memburuk, divergent. Jadi karena tidak kesesuaian dari demand and supply, maka keseimbangan itu makin dinamika harga itu akan makin tinggi ya. Nah, jadi untuk itu perlu sebuah intervensi. Salah satu intervensi itu yang bisa dilakukan adalah melalui yang nama instrumen fiskal barangkali. Ya, walaupun di pasar pun juga ada bagaimana pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum, kebijakan harga minimum, itu kapan dilakukan. Tetapi instrumen fiskal ini juga menentukan dari kan stimulus. Jadi fiskal ini adalah stimulus. Nah, kita akan melihat dari beberapa instrumen fiskal yang ada, instrumen fiskal yang ada, di mana fiskal ini akan nantinya, di mana dalam ekonomi itu kan nanti akan dilihat growth, employment, stability, income distribution, sebetulnya kan di situ. Nah, fiskal itu kan sebetulnya yang mau dilihat kan pengalokasian distribusinya gimana, stabilitas terbentuk. Nah, juga karena kita tahu bahwa 4 aspek dari ketahanan pangan itu adalah masalah ketersediaan, akses, kan itu ukuran IKP itu kan itu sebetulnya, bahwa ketersediaan, akses, dan pemanfaatan dan stabilitas. Nah, juga pangan itu juga di Sumatera Barat ini lucu loh Bapak dan Ibu, kontributor dari inflasi itu di Indonesia. Di Indonesia inflasi itu ya karena mungkin kita tidak seperti negara maju ya. Belum seperti negara maju. Yang menyebabkan inflasi tinggi jengkol, beras, jagung. Nah, itu masih seputar di situ. Jadi memang kita masih di urusan perut yang menyebabkan inflasi. Nah, ada juga bahwa kalau kita dalami di beras sebenarnya, beras Sumatera Barat itu memang dikategorikan, kalau dimasukkan beras Sumatera Barat ini, Bare Solo, kemudian Bare Anak Daru itu sebagai, maka pemerintah memisahkan karena harganya itu sangat fleksibel banget ya, harga komoditi yang dianggap oleh pemerintah itu ciri khas suatu daerah, akhirnya beras itu dianggap sebagai beras khusus ya, Bare Solo itu tidak dimasukkan sebagai komponen inflasi. Kalau dimasukkan sebagai komponen inflasi, lebih rawan lagi tuh inflasi di Sumatera Barat. Nah, jadi begitu Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu kita komponen fiskal nanti yang akan kita lihat ya, komponen fiskal bagaimana transmisinya X itu terhadap Y. Y-nya itu adalah IKP, Indeks Ketahanan Pangan Sumatera Barat. Jadi riset ini tidak terlalu complicated, tapi saya akan mencoba menyajikan dari instrumen yang ada, komponennya, pendapatan hasil daerah itu gimana, belanja modal, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana alokasi khusus non fisik, kemudian dana insentif daerah dan dana desa. Ya, kita akan coba. Nah, metode yang ini framework-nya. Isunya Bapak dan Ibu, isunya memang di tahapan, sebetulnya sekarang ini kita kan melihat gambar ya, berarti 2018 ya Mas ya, kita sejak 2018 2024, berarti itu masih dalam presiden yang sama, gubernur yang sama ya, bupati juga sama tuh kayaknya, di masing-masing daerah kan periodenya presiden yang sama, gubernur pun masih sama sampai 2024. 2019 Pak, 2018 kan menjelang pemilu tuh. Kan 2019. Nah, gimana gambarnya itu yang mau kita lihat. Nah, tadi ada yang tertinggal sedikit bahwa sebetulnya riset kita ini berkaitan dengan nawacita, astacita, bukan nawacita, astacita dari Pak Presiden, yaitu bahwa kita tuh perlu ketahanan pangan dan energi kan gitu.
Nah, next Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira inilah instrumen yang akan kita economic framework-nya, bahwa kita melihat seberapa jauh fiskal instrumen itu mempengaruhi dari indeks ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat dengan unit analisisnya itu adalah di kabupaten kota. Next. Nah, dalam metode yang kita gunakan, kita karena data ada ini kita menggunakan seluruh data kabupaten kota Sumatera Barat, ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Saya akan mendisplay nanti ke Bapak dan Ibu 4 model. Nah, 4 model. Yang pertama itu model di pool, data itu di pool, baik dalam urut waktu dan juga cross antar kabupaten kota, itu di pool. Nah, itu yang namanya nanti datanya itu adalah PLS, pool list square. Nah, analisisnya tuh OLS biasa lah. Nah, kemudian nanti kita menggunakan LSDV, jadi dummy, menambah dummy ya, dummy kabupaten kota itu, tapi tadi tidak kabupaten kota tidak saya munculkan, tapi dummy-nya adalah perbedaan wilayah kabupaten dan kota. Nah, di mana ketahanan pangannya, itu aja saya mau lihat. Tapi mau didetailkan lebih berdasarkan kabupaten kota, ya panjang juga sih. Tapi yang saya lihat itu daerah kabupaten bagaimana perbedaannya ketahanan pangannya dengan kota di Sumatera Barat. Nah, yang ketiga itu baru menggunakan fixed effect model. Nah, kita menduga bahwa ketahanan pangan itu ada faktor yang fix yang unobserved ya, berpengaruh terhadap baik itu dalam runtun waktu maupun dalam antar kabupaten kota di Sumatera Barat. Ada faktor tetap, tetapi itu bukan menjadi observasi kita. Ya, kayak tadi, bisa jadi karena presidennya yang sama dari periode 2018 sampai itu, atau karena faktor ini, di cross section antar wilayah, berarti ya gubernur dalam gubernur presiden yang 2018 gubernur Sumatera Barat itu juga ya. Untuk kabupaten kota yang membawa kabupaten presidennya juga itu. Nah, 2024 juga. Nah, apakah faktor itu mempengaruhi gitu ya? Karena unobserved variable itu tidak kita teliti secara dalam di sini. Nah, kemungkinan faktor itu tidak berpengaruh gitu ya. Hal itu tidak berpengaruh. Nah, itu yang disebut random variable. Nah, random effects ya, random effects model. Nah, next. Nah, kita summary statistiknya kita lihat bahwa permasalahan ketahanan pangan itu memang tadi dikatakan Mas Wildan di akhir-akhir ya, di ujung-ujung 2020 kita jadi nomor 5 terbaik ya Indonesia. Itu Sumatera Barat Bapak dan Ibu. Nah, di dalamnya itu ada kabupaten kota ya. Setelah kita rata-ratakan itu means-nya itu rata-rata di 79,62 ya. Kalau Sumatera Barat di 80-an ya. Nah, tapi di rata-rata kabupaten kota di rata-rata itu di 9, karena ada Mentawai, ada juga Kota Padang. Ada Mentawai, ada Kota Padang. Kemudian masalah PAD juga kita ini kita means-nya, nilai PAD-nya, kemudian belanja modal, kemudian dana bagi hasil. Nah, apakah faktor ini mempengaruhi indeks ketahanan pangan? Nah, saya secara grafik dulu menjelaskan. Nah, inilah gambar indeks ketahanan pangan. Perkembangan indeks ketahanan pangan itu adalah yang grafik ya, yang biru, grafik yang orange dan yang orange ya, yang orange itu yang tiang-tiang itu ranking ya, ranking. Nah, ranking ketahanan pangan. Mungkin bisa di next. Ya, next. Oke, saya lupa bilang next-nya. Nah, ini gambarnya. Jadi beda-beda ya dari gambar. Yang orange itu adalah kabupaten, yang hijau adalah yang kota. Nah, misalkan Mentawai itu, yang orange itu adalah warna ranking. Jadi Mentawai itu makin lama rankingnya makin tinggi. Makin tinggi bukan makin juara gitu ya. Makin ya
makin dibandingkan dengan 514 kabupaten kota, Mentawai itu makin orang makin ke belakang dia. Nah, tetapi kalau pesisir makin maju loh. Ya, makanya Mentawai itu indeks keseimbangannya tuh makin turun ya, yang garis turun. Nah, pesisir itu dulu dia di belakang, tapi sekarang dia di depan. Nah, pesisir gitu. Kemudian setelah pesisir, Solo itu berfluktuatif. Nah, berfluktuatif. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat Kota Padang juga ada bagaimana. Nah, jadi sangat bervariasi gitu ya, sangat bervariasi. Nah, umumnya di Sumatera Barat itu ranking kabupaten itu pada naik. Ya, ada juga kabupaten yang makin turun, tapi ada juga makin juara ke belakang dia masih makin banyak. Contohnya apa nih? 50 kota itu rankingnya makin mundur terus tuh. Nah, tapi yang kota Tanah Datar tuh membaik, makin bagus ya rankingnya secara nasional ya. Jadi begitu Bapak dan Ibu di Sumatera Barat dinamikanya. Nah, kemudian next. Nah, bagaimana hasil? Nah, ini penting nih kan. Nah, kalau ini adalah variabel ya, yang tadi PAD, Benmot, masih Bapak Ibu pasti protes. Loh kok, kan gitu kan. Loh kok gitu kan. PAD, belanja modal, dana bagi hasil, itu di seluruh kabupaten kota ya. Nah, dana hasil DAK fisik, DIF, dana Insentif fiskal, Pak. Insentif fiskal. Ya, kemudian dana alokasi khusus non fisik dan dana desa. Nah, cara bacanya gini. Kalau ini adalah kecenderungan ya. Kalau dia di positif, ini berarti ini kan kalau gimana ya? Kalau di OLS itu kan ada angka koefisien yang di bawah sekali itu adalah konstanta ya, intercept. Nah, yang kolom kedua setelah nama-nama variabel itu OLS biasa yang pakai PLS ya. Pool least square, yang kedua itu pakai dummy, yang ketiga fixed effect, yang keempat itu adalah random effect. Nah, apa yang terjadi? Nah, PAD itu yang bisa dijelaskan dulu, temuan secara statistik itu adalah signifikan. Signifikan itu bahwa berdasarkan data bahwa hal itu bisa signifikan, memang terbukti secara data bahwa selama 2018 sampai belanja modal itu kontradiktif terhadap ketahanan pangan di Sumatera Barat. Belanja, ya bisa jadi ya, karena belanja modal pembangunan itu kan belanja modal kan membangun aset segala macam infrastruktur kan, ketahanan pangan itu kan di pertanian. Kabupaten kota itu bisa mengembangkan misalkan untuk belanja modal bangun jalan, jembatan kan gitu. Nah, tetapi kita kan mau menguji apakah kesesuaian dengan, ya kan bisa aja kita kesesuaikan apakah itu searah dengan, karena Sumatera Barat ini adalah dominan sektor pertanian. Nah, tentu kecenderungan gimana. Jadi belanja modal itu terbukti kontradiktif. Bisa jadi sektor lain yang modal untuk yang dikeluarkan oleh pemerintah itu untuk mensupport sektor lain. Nah, itu temuan kita. Nah, apalagi yang menarik bahwa yang positif dan signifikan itu, Bapak dan Ibu, ya, dan untuk sebuah modelnya itu DAK non fisik itu sangat signifikan untuk mendorong. Gitu. Nah, silakan Bapak Ibu terjemahan nanti bahwa DAK non fisik itu menyentuh ke sektor ketahanan pangan di Sumatera Barat di seluruh kabupaten kota. Nah, yang lain gimana Pak? Yang lain belum terbukti secara statistik, tapi arahnya sudah terlihat. Nah, yang lucunya ini yang temuan saya, dana desa itu agak kan berubah-ubah tandanya. Nah, itu ada yang tidak konsisten di dana desa ini tapi semua di
fixed effect model itu dia positif, yang lain negatif gitu. Nah itu artinya tidak robust kan gitu ya. Di giliran dipakai model dia tidak robust. Berarti dana desa ini mungkin perlu juga didalami kenapa dia nggak robust. Secara statistik itu ambigu. Itu. Nah, tapi yang lain, tetapi belum terbukti secara statistik, PAD itu sebetulnya arahnya sudah mendorong sudah mendorong ketahanan pangan, tapi belum terbukti juga secara statistik. Kemudian DBH itu ya tidak konsisten juga sebetulnya. Nah, dana insentif fiskal itu positif ya, tapi belum mungkin dipanjangkan waktu datanya dipanjang mungkin bisa signifikan. Nah, yang menarik itu bahwa dana alokasi khusus non fisik itu lebih menyentuh untuk penguatan dari ketahanan pangan di Sumatera Barat. Nah, apakah yang lain itu ya itu bisa jadi argumentasinya kalau kita dalami Bapak dan Ibu, itu mungkin prioritas DAK itu kan macam-macam ya. Ada ke infrastruktur, ada ke telekomunikasi, transportasi. Di struktur ekonomi itu kan ada pertanian, pertambangan, jasa, kemudian yang lainnya. Jadi perginya ke situ. Nah, tentu kita harus lebih dalami. Nah, kemudian saya juga melihat perbedaan. Sebetulnya yang lebih tahan pangan itu di Sumatera Barat itu di mana kan? Nah, Bapak Ibu harus catat juga bahwa kabupaten kan daerahnya luas. Di Sumatera Barat itu yang ketahanan pangan dia ada daerah pertanian, juga adalah daerah perkebunan kan gitu. Kabupaten di Sumatera Barat. Contohnya yang perkebunan itu adalah di Pasaman Barat, perkebunan sawit ya, perkebunan di Damasraya, Sijunjung, Solo Selatan. Nah, kemudian ada daerah yang menanam pertanian, tanaman pangan, hortikultura, 50 kota, tanah datar, pesisir selatan. Nah, secara umum di Sumatera Barat itu, jika dibandingkan, ini saya pakai dummy ya, 1 itu adalah kabupaten, 0 adalah kota, bahwa kabupaten itu ketahanan pangannya lebih rendah. Ya, lebih rendah dibandingkan kota. Nah, kenapa? Nah, karena kota itu kan ketersediaan pangan itu memang sumber dayanya di desa, ya di kabupaten, tapi pusat kumpulnya itu adalah di kota. Nah, pendistribusian ke tempat lain itu di kota. Nah, itu yang membuat bahwa di Sumatera Barat itu ketahanan pangan di kota itu lebih baik atau lebih baik dibandingkan dengan di kabupaten. Nah, itu masalah ketersediaan. Tadi kan komponen-komponennya itu adalah ketersediaan. Apa kalau kita lihat ya, ketersediaan, akses kemudian pemanfaatan, stabilitas, masalah harga itu di kota yang lebih. Nah, dari terakhir, nah, jadi model yang pas. Yang diikuti adalah itu yang dari hasil analisis kita dalam paper ini itu adalah fixed effect model dengan kita menguji ya. Yang pertama itu kita fixed effect itu kita uji dengan pool, kita gunakan F-test itu, maka yang dapat adalah model efek tetap. Kemudian random kita uji dengan fixed effect menggunakan Hausman, dapat itu fixed effect. Kemudian random dengan PLS kita uji dapat random. Jadi keputusannya itu adalah model, balik ke satu slide sebelumnya, bahwa fixed effect model yang model ketiga itu yang pas dari riset kita ini, bahwa ada faktor unoffset yang bersifat tetap yang mempengaruhi kondisi seperti ini. Nah, apa yang offset kita mendesain ini adalah masalah kebijakan pemerintah yang dalam kepemimpinan yang sama, baik di level pusat maupun di level provinsi, yang mempengaruhi antar waktu dan antar kabupaten kota di Sumatera Barat. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai mudah-mudahan ini agak ekonomiks ya. Mungkin ada pandangan-pandangan lain sebagai masukan untuk kesempurnaan dari paper ini, karena
Kita berempat loh, Mas Firza, Mas Sandi, dan Pak Bayu, kita menulis bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajri atas paparannya. Mungkin paparan tadi bisa sebagai awalan dari bahan diskusi kita selanjutnya. Jadi memang kebijakan fiskal ya Pak berpengaruh ya terkait dengan ketahanan pangan di Sumatera Barat. Jadi memang tadi ada beberapa kelebihan ya di Sumatera Barat, juga ada yang perlu kita antisipasi di Sumatera Barat terkait kondisi geografis di Sumatera Barat yang bisa menyebabkan bermasalahnya ketahanan pangan di Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu, apabila ada yang ingin berdiskusi atau mengungkapkan sesuatu, kami persilahkan dari MS Team. Baik, kami persilahkan Pak Budi Lesmana untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan, Pak. Kami persilahkan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya menyampaikan banyak terima kasih untuk Pak Fajri yang sudah menyampaikan paparan terkait gambaran ketahanan pangan di Sumatera Barat, ya, berdasarkan pengolahan data yang dilakukan oleh tim. Menarik, saya sangat tertarik dengan data yang menyampaikan bahwa di pesisir selatan itu yang semulanya bisa dikatakan rendah dalam ketahanan pangannya, namun melesat meningkat untuk indeks ketahanan pangannya. Ini berdasarkan penelitian Bapak atau tim, faktor apa yang sangat mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan di pesisir selatan ini? Apakah faktor dari kebijakan fiskal ataukah ada kebijakan lain yang di luar fiskal gitu? Kemarin sendiri di kita mengadakan kegiatan webinar yang namanya webinar terkait sawah pokok murah. Salah satu inovasi Sumatera Barat ya. Bagaimana meningkatkan ketahanan pangan dengan metode pertanian organik ya. Dan salah satu sukses story-nya adalah dari Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, pertanyaannya apakah karena adanya kebijakan sawah pokok murah itu yang betul-betul diterapkan dan dikawal oleh pemerintah pesisir selatan, atau kebijakan fiskal lainnya misalnya, atau ada kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, kemudian yang terakhir, berdasarkan data yang diperoleh tersebut, kira-kira rekomendasi yang pas kepada pemerintah daerah, terutama yang indeks ketahanan pangannya masih rendah, itu seperti apa, Pak? Mungkin demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Mungkin langsung jawab aja Pak, ada 3 pertanyaan terkait faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan pangan di pesisir selatan. Yang kedua, apakah program sawah pokok murah itu meningkatkan ketahanan pangan di pesisir selatan, serta rekomendasi yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan indeks ketahanan pangan atau ketahanan pangannya, Pak. Baik. Nah, makasih Pak. Jadi memang yang membaik itu kan kalau dari periode waktu 2018 sampai 2024 itu kan dari ranking dan juga indeks ketahanan fiskal itu kan pesisir, kemudian Agam tuh, kalau lihat di tabelnya Agam dan juga tanah datar, nanti yang membaik. Nah, kita tidak mendalami sampai ke kabupaten kota ya, tapi kita mau melihat variasi di memang apa di kebijakan-kebijakan sejak 2018 itu memang
ini masalah orientasi dari kebijakan dari pemerintah daerah. Memang di pesisir selatan dan Kabupaten Tanah Datar juga di Agam itu prioritas untuk ketahanan pangan itu lebih diutamakan kalau kita lihat dari data yang ada. Nah, dibandingkan dengan daerah lain. Nah, jadi kita menemukan memang begitu, Pak. Memang kebijakan-kebijakan sektor pertanian, tanaman pangan dan apa yang berkaitan lingkup untuk penguatan ketahanan pangan itu memang di ketiga daerah itu lebih dominan dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Nah, kemudian kita juga saran bagi rekomendasi bagi. Nah, yang baik itu tadi kan adalah DAK fiskal yang non fisik. Nah, berarti kalau bentuknya untuk kegiatan pemberdayaan itu ya. DAK fiskal untuk pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan. Nah, itu lebih sentuhannya itu mungkin bisa jadi itu lebih langsung ke pelaku atau masyarakat petani. Nah, tetapi yang perlu mungkin ke depan ini karena kita masih dalam menyusun RPJMD baik provinsi, memang karena dalam suasana efisiensi juga ke depan bahwa prioritas pembangunan itu DAK juga harus diarahkan kepada sektor yang mensupport dari apa yang menjadi agenda nasional di mana peta dari Sumatera Barat itu ditetapkan oleh pemerintah pusat itu adalah penguatan agriculture yang unggul, yang berdaya saing dan pariwisata kan gitu. Yang kan dua itu, agroindustri dan pariwisata. Nah, tentu fiskal nanti orang kan akan menghitung di pangannya, di agroindustri termasuk pangan, perkebunan. Nah, tentu kita ada ukuran-ukuran untuk itu nanti. Nah, fiskal daerah tentu agak karena sifatnya terbatas, tentu ke sektor-sektor yang menjadi unggulan di masing-masing daerah itu yang harus diarahkan karena yang harus diarahkan baik itu belanja modal, bagi hasil penempatan itu sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah. Nah, kita juga melihat di sini apakah tadi saya ulang kembali, apakah yang di data ini yang tidak terbukti secara statistik, misal DAK, misalkan dana insentif fiskal itu dia kecenderungannya positif terhadap penguatan ketahanan pangan, tetapi artinya variasinya itu kenapa dia tidak signifikan? Berarti faktor yang di luar, berarti harusnya kan kalau dia secara statistik dia kenapa dia bisa signifikan? Memang dengan harusnya kan model ini sesuai kan gitu. Tetapi karena banyak yang dana insentif itu karena faktor lain, bukan karena faktor pertanian, ketahanan pangan yang diperhatikan, maka dia tidak signifikan dari data ini. Jadi kedepannya, misalkan untuk dana insentif fiskal itu diberikan ke daerah, tentu daerah itu mungkin bisa jadi agar dapat banyak dana insentif fiskalnya, tentu kalau dana insentif itu didistribusikan juga kepada indeks ketersediaan pangannya gimana, kemudian tadi akses kepada masyarakat, harganya gimana, masalah inflasi, segala macam itu juga lebih diarahkan ke situ. Nah, fisik kan agak kontradiktif nih. Nah, agar jangan dia kontradiktif dan juga tapi ada juga yang signifikan dari keempat model itu, tetap yang searah positif. Nah, agar dia signifikan tentu dana alokasi yang khusus itu tentu diprioritaskan kepada sektor-sektor yang penguatan ketahanan pangan. Nah, yang nanti yang akan bagaimana dengan sektor lain kan gitu ya, karena riset ini masalah ketahanan pangan tentu merekomendasikan seperti itu. Gitu, Pak. Ya,
Terima kasih Pak Fajri atas tanggapannya. Mungkin masih ada lagi Pak. Ada Pak Ahmad Bahrudin Pak dari KPPN Painan Pak. Silakan. Silakan Pak. Cek, apakah suara saya terdengar? Sudah kedengaran ya, Pak Mizan? Terdengar ya? Dengar bagus. Oh, Wajahnya aja nggak alhamdulillah, kelihatan nih. Iya nih, lagi di kafe PN belakang. Mungkin ini Pak Fajri, saya mau tanya, apakah seberapa besar pengaruh pluralitas suatu daerah ya terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah gitu ya? Kalau dari obrolan saya di warung ini, kalau kayak di Pesel ini kan pedagang dari Tionghoa kan hampir nggak ada lah sama sekali ya, karena katanya bisa ngalah-ngalahin cara dagang mereka gitu, beda tipis saja mereka berani gitu kan. Yang ekstrim lagi mungkin agak jauh, misalnya di Amerika ya, di Amerika itu kan pluralitasnya cukup tinggi, ditunjang lagi dengan sistem ekonomi liberalnya gitu kan. Jadi mungkin boleh kita lihat secara kasat mata perekonomiannya lumayan ya boleh dibilang maju lah gitu ya. Nah, menurut Pak Fajri bagaimana aspek dari sisi pluralitas itu mempengaruhi suatu daerah, misalnya konsumsi ya, dari aspek konsumsi misalnya kalau kayak di Jakarta aja itu kan udah cukup plural juga itu kan. Jadi beraneka ragam kuliner tuh macam-macam ada, karena orang seluruh Indonesia ada di situ juga ya. Kayak saya aja yang besar di Jakarta itu jadi doyan masakan Minang gitu, karena memang banyak gitu kan di sana resto-resto Minang, warung-warung Minang juga banyak. Nah, terus di Jakarta juga banyak sate Madura, beraneka ragam lah ya. Kalau di Sumbar saya belum bisa nilai ya, karena mungkin dominasi juga masih banyak masakan Minang. Nah, ini aspek pluralitas suatu daerah itu seberapa besar pengaruhnya itu kayak terhadap kalau di sini isunya ketahanan pangan ya, mungkin lebih luasnya lagi yang perkembangan kemajuan ekonomi gitu. Mungkin demikian Pak Fajri. Terima kasih juga Pak Mizan. Bahrudin. Baik, pertanyaan berat kali Mas. Nah, jadi memang kalau masalah kalau saya berpendapat bahwa semakin plural di satu daerah itu, maka ekonominya akan maka bagus ya. Nah, secara budaya itu tidak terlalu kental di suatu, maksudnya tidak dalam hal positif ya, bahwa semakin banyak etnik di suatu daerah itu yang berpartisipasi dalam perekonomian, ekonomi itu akan bagus ya. Tetapi kalau hanya sekelompok community yang ada, itu ekonomi saya kena akan berkembang di suatu daerah itu. Jadi memang kita itu harus memberikan insentif secara budaya kepada orang luar untuk juga bisa berpartisipasi terhadap pembangunan yang ada di daerah. Jadi saya sepakat Mas bahwa suatu daerah itu harus membuka diri lah, ya, agar memang dalam hal membuka diri itu bukan membuka seluas-luasnya, ada batasannya, tetapi yang dalam arti bahwa untuk Sumatera Barat secara keseluruhan, memang kalau kita lihat secara keseluruhan, daerah di Sumatera Barat itu kurang berkembang, ya, investasi kurang masuk. Ya. Kenapa? Karena ada faktor yang sifatnya di samping faktor-faktor yang secara culture itu tuh kurang menerima perubahan-perubahan ya. Nah, itu yang kita rasakan. Nah, kedepannya mungkin isu tanah ulayat tuh contohnya yang menjadikan handicap untuk investasi. Sebetulnya harusnya kan lebih mudah itu dengan tanah ulayat itu di tanah komunal itu kan, kalau
tanah-tanah perorangan itu kan sebetulnya cost transaksinya kan lebih kecil-kecil dan banyak kan ribet. Tapi karena tanah komunal harusnya kita dengan tanah komunal itu bisa investasi itu lebih cepat, lebih gampang. Tetapi di Sumatera Barat belum sampai untuk dengan adanya tanah wilayah itu sebetulnya kan sebuah potensi besar bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Tetapi sampai hari ini masih berdebat. Ada kadang-kadang ada kelompok masyarakat tandingan yang mengklaim itu tanah. Jadi hal seperti itu harus dirapikan dulu untuk Sumatera Barat agar potensi ekonomi yang ada di Sumatera Barat itu untuk dikembangkan itu bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa memang kalau suatu daerah itu mampu menghadirkan pluralisme ya di dalamnya, maka ya kalau kita bermacam-macam ya di suatu daerah itu kita secara universal kita akan tampil lebih baik gitu ya. Tidak ego tidak akan muncul. Nah, ya memang di Sumatera Barat karena dalam bawa mobil aja lah ya karena tahu di kampungnya dia, ini kan kampung saya juga nih. Karena orang Padang semua bawa mobil karena enggak pakai lampu sen segala macam itu kan terasa juga tuh. Kalau dibanding di Jakarta coba lah bawa mobil di Jakarta kayak gitu. Bisa ditabrak orang kan. Kalau di Padang kalau ditabrak orang yang menabrak yang marah-marah itu kadang-kadang tuh. Nah, jadi kebalikan-kebalikan seperti itu kalau kita plural saling menjaga gitu, ekonomi itu akan lebih baik tumbuhnya. Gitu Mas. Makasih. Ya, mungkin demikian jawaban dari Pak Fajri. Ini ada pertanyaan dari chat ya. Izin diri ya. Agak nggak baik kan terlalu duduk kan. Jatuh lagi. Ini Pak, oh duduk lagi, udah kelihatan. Tolong ke atas. Dari Melisa, izin bertanya. Kemarin dalam webinar sawah pokok murah SPM ya Pak. Nah. Sawah pokok murah kami mendapatkan pertanyaan dari apa nih dinas. Oh ini apa satu pintu ini provinsi bahwa lahan pertanian di Sumatera Barat masih banyak yang belum terdata dan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah pengenaan PBB bagi lahan pertanian. Apakah kebijakan ini dapat mempengaruhi ketahanan pangan di Sumatera Barat? Mengingat PBB dapat menjadi sumber PAD atau pendapatan asli daerah, namun di sisi lain akan menambah pengeluaran pemilik lahan. Mohon insight-nya Pak. Silahkan jawab Pak pertanyaan dari Melisa Pak. Nah, kalau PBB kan nantinya bisa jatuh ke penerimaan daerah itu kan jadi bagi masyarakat itu kan adalah cost. Ya, nah, ya bisa kita harus uji juga tuh instrumen itu. Kan mana yang sebab dan yang akibat kan. Kalau sama dengan berusaha, orang kalau dipajakin usahanya baru maju ya Pak. Mulai Berkembang. itu kan jadi beban kan. Nah, kita tentu harus ada kajian akademiknya mana yang causality, mana penyebab, mana akibatnya. Kalau untuk mendorong ya, kalau lahan ya mungkin begini mungkin barangkali. Ya memang banyak lah di lahan tidur di Sumatera Barat tuh banyak tuh. Nah, kalau tanah apalagi tuh tanah wilayah yang pusako tinggi itu kan banyak enggak di ada. Nah, secara kelembagaan kan struktur dari suku di Sumatera Barat itu kan tanah wilayah itu kan belum ada sertifikatnya. Nah, itu tentu harus ada persiapan siapa yang akan membayar, suku mana yang ada itu adalah suku Caniago, contohnya ini suku Koto. Nah, saya yakin tuh sampai hari ini yang saya tahu tanah pusako tinggi itu kan milik bersama secara turun menurun. Nah, kalau itu dijadikan instrumen fiskal untuk memaksa itu agar bisa produktivitas pertanian atau tinggi, nah itu harus dikaji dengan baik dulu. Kalau enggak nanti bisa masalah lain juga yang nanti bagusnya dilakukan riset ya. Apakah ya kan sebetulnya kan bagaimana respon masyarakat terhadap
tambahan cost dalam apa aktivitasnya itu akan memberikan ya konvergen terhadap peningkatan produktivitas atau malah nanti menimbulkan masalah itu perlu juga. Idenya bagus gitu kan, tetapi harus disurvei. Ya idenya itu PAD bisa naik, pendapatan negara naik, dan masyarakat tuh kita bisa memanfaatkan resource yang ada di masyarakat. Tapi menurut saya tuh idenya bagus, tapi perlu didalami lagi. Mungkin itu jawaban sementara. Ya, baik. Pak, mungkin kalau kayak PB gitu ya, PBB itu untuk lahan pertanian mungkin nggak digunakan untuk nanti pendapatannya dibelanjakan ke lahan pertanian lagi. Itu masih bisa gitu Pak ya, mungkin PBB. kaji ya PBB-nya kan PBB dari lahan pertanian. Nah, sekarang kan PBB yang diambil oleh pemerintah itu kan nggak di-pooling kan? Ya. Nah, kalau memang Kementerian Keuangan itu ada mekanisme, tapi kan sekarang PBB terhadap diambil itu kan di-pooling ke kas negara, nggak diindeks redistribusinya kembali kan ke daerah, kan tidak berdasarkan berapa besarnya, kan nggak dilihat. Yang perdesaan perkotaan sepertinya di kabupaten kota itu Pak. Apanya? Kalau yang perdesaan perkotaan, PBB perdesaan perkotaan itu Pak, dia diambil oleh pemerintah kabupaten kota Pak. Kan bisa di share-nya. Iya, share-nya nanti kan misalnya ketika dapat PBB nih, kan bisa tahu dari lahan pertanian berapa, nanti dikembalikan lagi ke belanja untuk lahan, mungkin untuk irigasi. Mungkin juga kan Pak, bisa gitu juga Pak. Sebenarnya bisa kan, itu kan membuat bisa formulasinya bisa dibikin seperti itu, bisa. Kita tuh itu kan peraturan dari kementerian, misalnya menurut saya, tapi diuji dulu secara akademik, mungkin perlu diteliti dulu. Oke, baik, masih ada pertanyaan atau tanggapan lain dari rekan-rekan di MS Team? Nah, mungkin saya mungkin bercerita kepada Bapak dan Ibu ya. Dua hari ini saya kan ke Damastraya. Mungkin ini sebuah bahwa ini ada masalah ketahanan pangan juga. Nah, di Sumatera Barat ini memang kan masalah ketahanan pangan itu kan berkaitan dengan tadi adalah indikatornya adalah salah satunya itu adalah stabilitas dan ketersediaan. Nah, sebagai case di Kabupaten Damastraya. Nah, di Damastraya itu kalau secara culture itu seperti yang disampaikan Bapak tadi, itu etnik itu udah campuran ya. Nah, sudah campuran, ada etnik Trans Jawa, Minang juga, Batak juga ada di situ. Nah, apa yang menarik di situ? Nah, produk di situ tuh di komoditi yang paling unggul itu kan sawit. Nah, nomor 2 itu adalah padi, ya, gabah. Nah, di Damastraya itu komposisi luas panen padi itu ya, gabah itu yang dominan itu adalah pulam ya, pulam mungkin padi beras yang untuk kayak nasi kalau kita di warteg ya. Nah, itu kan adalah komoditi yang menjadi untuk faktor inflasi, karena itu beras yang diintervensi oleh negara ya, oleh pemerintah, oleh Bulog. Nah, yang lucunya di Damastraya itu produksi gabah itu banyak diproduksi di Damastraya, tetapi dibeli oleh orang, oleh Solok, oleh agen-agen dari Solok, dari daerah lain. Terus Damastraya itu untuk kebutuhan beras itu mengimpor dari daerah lain. Nah, itu kan cukup unik juga ya, saya lihat. Jadi dia sebagai produksi gabah yang cukup dominan juga di selatan Sumatera Barat, tetapi
dia pengimpor beras, Bapak dan Ibu. Nah, pengimpor beras. Nah, harusnya kan apa yang terjadi di Damasraya itu adalah petani itu adalah petani gabah saja. Ya, petani gabah yang kalau hanya petani gabah tentu value dari ya kalau gabah berarti kan harganya kan kalau 6.500 ya yang dipatok oleh Bulog itu Gabah kering per ya, Pak? kilo ya. Nah, sedangkan beras itu kalau beras dibeli yang bagus itu 18.000. Nah, kan hampir 3 kali lipat ya kalau dia itu dianggap sebagai petani sampai ke berasnya itu diolah oleh petani dia. Itu kan nilai value added-nya kan banyak. Nah, ini karena gabah hanya petani gabah, value added-nya didapatkan petani rendah. Maka nilai tukar petani itu rendah juga di cash-nya itu di Damasraya. Nah, sedangkan dia membeli beras yang didatangkan dari luar, Bapak dan Ibu. Nah, itu kan problem-problem yang juga akan mempengaruhi ketahanan pangan di masing-masing daerah. Nah, dan juga saya juga melakukan membaca referensi yang beras dari gabah dari pesisir selatan dari Agam ya itu diolah menjadi beras itu dibeli oleh agen-agen heller yang sudah bagus itu di Payakumbuh di packing jadi padi jadi beras itu dibawa ke Riau. Nah, akhirnya memang secara ekonomi kalau suatu daerah itu kabupaten kota, satu kabupaten atau kota itu bisa dia membaca bahwa ini bisa karena dia mengatakan misalkan di kabupaten 50 kota itu lebih dekat dengan Riau ya, secara cost transport ke Riau itu lebih dekat, maka dia packing beras diambil, maka berasnya gabah diambil di beberapa daerah yang menghasil gabah itu dengan harga yang tinggi. Nah, dan dijual ke Provinsi Riau. Jadi memang ada dinamika dari lalu lintas pangan terutama gabah dan beras ini yang membuat kadang-kadang itu yang akan membuat nantinya ketahanan pangan di Sumatera Barat itu akan terkoreksi juga nanti ke depannya kalau suatu daerah tidak menguatkan value added dari pertanian itu untuk daerahnya sendiri. Mungkin itu, Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Fajri untuk tambahannya. Baik, Bapak Ibu dari MS Team masih ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau melalui kolom chat. Baik, sambil menunggu pertanyaan mungkin masih ada waktu beberapa menit ya Pak. Mungkin untuk RPJMD Pak yang terkait, kan kemarin ikut tim ahli ya Pak ya di Bapeda juga ya. Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Mungkin yang terkait ketahanan pangan apa aja sih Pak yang dicantumkan di situ Pak? Untuk ketahanan pangan di Sumatera Barat apakah karena sektor itu kan berpengaruh semua ya Pak, pertanian juga. Ya. Nah, saya kan di makro ya. Tapi yang penting itu adalah bahwa RPJM Sumatera Barat itu kan karena RPJM itu adalah imperatif ya. Karena pusat sudah mentarget bahwa Sumatera Barat itu desain untuk jangka panjang. Kalau kita mau ke RPJM itu adalah wilayah yang untuk penguatan atau yang agroindustri yang bernilai tinggi dan juga pariwisata kan itu. Nah itu pada periode RPJM sekarang ini kan kita melakukan transformasi struktural ya, struktur baik itu pertanian, ekonomi, apa yang mau dirubah agar nanti kita itu di periode-periode berikutnya menjadi akselerasi transformasi sampai kemudian menjadi berdaya saing internasional kan gitu. Nah, jadi Sumatera Barat itu sudah diplot bahwa
dua hal, agroindustri itu masuk pertanian, perkebunan, hilirisasi harus juga dikuat. Misalkan perkebunan tidak hanya menghasilkan perkebunan yang langsung tidak hanya gabah kalau di pertanian padi tadi, tidak hanya diolah. Jadi agri industri. Nah, pertanian itu berbasis itu agri industri. Agar value itu diolah bukan di tempat lain gitu maksudnya. Berarti di daerah itu sendiri harus menciptakan industri ya hilirisasi, baik itu pertanian, misalkan cabai, jangan cabainya yang dijual ke Riau lagi kan gitu. Dengan cabai dipakai truk itu bagusnya ada industri Pengolahan, saus, cabai segala macam. Itu yang harus dilakukan untuk minimal untuk memenuhi kebutuhan lokal dulu. Itu yang pisang, jangan pisang dari Mentawai berkeluar berkapal-kapal itu dibawa ke Riau, itu ya orang Riau bikin pisang kipas. Harusnya mungkin di Mentawai itu sudah ada frozen pisang itu yang silakan kalau dibikin pisang kipasnya jadi value added-nya itu ditambah. Ya value added-nya itu ditingkatkan. Itu yang termasuk apa kaitannya dengan pariwisata mungkin. Nah, kita ini kan mungkin selama ini sektoral mungkin ya, Bapak dan Ibu. Jadi pertanian yang ada hilirisasinya, kemudian dan diperdagangkan untuk kebutuhan pariwisata. Nah, perdagangan Sumatera Barat itu udah bagus lah ya, tapi masih memperdagangkan kalau sekarang ini dalam struktur kalau kita lihat dalam data-data itu tren dari perdagangan Sumatera Barat itu makin meningkat ya. Sekarang udah 16% dari total GDP Sumatera Barat. Dari 13 ke 16. Semua kabupaten perdagangannya bagus gitu. Artinya apa? Pertaniannya umumnya turun, industri turun, tapi tren naik. Artinya apa? Itu hampir di seluruh kabupaten kota loh Bapak Ibu. Ya, apanya? Jadi pertaniannya tidak berkembang, institusinya tidak berkembang, tapi perdagangan berkembang. Berarti yang dia jual itu barang siapa? barang daerah lain. Barang orang lain kan datang dari Riau, misalkan makanan untuk kebutuhan industri yang ada untuk kebutuhan harian lah mungkin ya. Itu didatangkan dari daerah lain ya. Kenapa industri kita tidak berkembang ya kita lihat saja sekarang ini memang industri tidak berkembang di Sumatera Barat, pertanian pun juga demikian, ada penurunan proporsinya dalam PDRB. Oke, mungkin itu Pak Mizan. Ya, baik, terima kasih Pak Fajri. Kami beri kesempatan lagi, mungkin masih ada? Baik Pak, terima kasih Pak Fajri untuk pemaparan dan tanggapan atas diskusinya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara case study kali ini. Mohon maaf atas segala salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Baik. Terima kasih pemaparan dan diskusi yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir acara. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.